kesalahan terjemahan maupun penulisan. Semua editing raw dikerjakan sendiri oleh Mr. L. Selamat hari Minggu, selalu sehat dan bahagia semua, amin. Atas nama Mimin, mohon maaf bila ada kesalahan terjemahan maupun pengucapan. Terima kasih. Lanjut, Light Novel Apotheosis, Chapter 1380, dengan judul Hit Nemesis. Hal yang paling mengejutkan saat ini bukanlah di Xuanyuan Chen Feng, tapi Ji Luoxue dan seluruh keluarga Ji. Metode rahasia Jijia untuk mengekstraksi kekuatan magnet Yuan digunakan untuk transfer Ji Yunsui Luozeng, menggunakan untuk menukar pengorbanan dengan tembakan Xuanyuan Chen Feng. Dalam pandangan Ji Luoxue, ini jelas bagus. Namun, dia akan menyerahkan batu giok hukum rahasia keluarga Ji kepada Luozeng, dan orang ini telah menguasainya dalam waktu yang singkat. Kecepatan ini terlalu luar biasa. Adapun keluarga Ji, bahkan lebih mengejutkan melihat Luozeng benar-benar menyempurnakan kekuatan gunung magnet Yuan. Mereka juga memiliki gunung magnet Yuan, yang telah dilemparkan ke sana selama bertahun-tahun yang tak terhitung. Tidak pernah terdengar bahwa seseorang di alam semesta ini dapat memperbaiki gunung magnetik Yuan ini. Nenek moyang keluarga Ji menatap gunung magnetik Yuan Luozeng, dan menatap cahaya biru di tangan Luozeng. Itu adalah dengan suara samar. Salju turun, dan metode rahasia yang aku buat diteruskan ke Luozeng. Apa? Ji Jia menatapku. Jika hukum rahasia diberikan kepada orang lain itu adalah dosa besar. Mengapa Ji Luoxue ini sangat bingung? Ia bahkan harus memaafkan Ji Jixue. Meskipun Ji Luoxue adalah Tianjiao terbaik dari keluarga Ji, dia benar-benar menyebarkan rahasia ini, dan para leluhurnya dapat memaafkannya. Nenek moyang keluarga Ji menggelengkan kepala dan segera melanjutkan. Bersalju dan pintar di salju, karena dia bersedia menyerahkan hukum rahasia ini kepada Luozeng. Dia tentu saja memiliki tujuannya. Seperti yang dia katakan, nenek moyang keluarga Ji terus menatap sepotong gunung magnet di tangan Luozeng, mengungkapkan warna pemahaman. Kecepatan di mana kepala keluarga Ji bergerak juga sangat cepat. Mendengar kata-kata leluhurnya Ji, dia tentu mengerti. Tidak mungkin bagi Snow untuk mengedarkan rahasia ini. Terlebih lagi, gunung magnet Yuan di dunia ini sangat langka. Seluruh alam semesta hanya selusin. Rata-rata orang ingin mengolah metode rahasia ini. Pada dasarnya tidak mungkin memiliki gunung magnetik. Luozeng ini menyempurnakan gunung magnet Yuan, sementara Ji Luoxue hanya akan mengajarkan hukum rahasia bersamanya. Kemungkinan terbesar adalah bahwa Ji Luoxue telah menyelesaikan pertukaran dengan Luozeng. Hukum gunung magnet Yuan sangat rumit, dan semuanya tidak dapat diserang. Apa trik untuk memperbaikinya? Jika Ji Luoxue benar-benar menukar metode ini, itu pasti menguntungkan baginya. Tapi Luozeng ini memang jenius. Dalam periode waktu yang singkat, kekuatan Yuan magnet dapat diekstraksi. Oh, keponakan kecil Xuanyuan mungkin memiliki masalah. Dia dapat melihat melalui hukum semua hal, tapi dia takut dengan kekuatan magnet ini. Aku akan melihatnya, kata kepala keluarga. Saat dia berkata, Xuanyuan Chen Feng melihat kekuatan Luozeng di tangan adalah gunung magnet Yuan, dan alisnya tiba-tiba berkerut. Setelah dia menyadari kebenaran Shinto, Tianzun mengatakan kepadanya bahwa kebenaran Shinto adalah aturan membuat aturan, dan juga memiliki kekuatan untuk menghancurkan aturan. Tapi 5 elemen meditasi suci di sebelah keluarga Ji baru saja menahannya.
Karena kelima elemen Shinto tidak dapat dipisahkan. Jika kamu bertemu lawan yang mempraktikkan 5 elemen Shinto di level yang sama, ia mungkin tidak melihat kekurangannya. Saat ini, di mata Xuanyuan Chen Feng, gunung magnetik Yuan adalah keseluruhan, menunjukkan titik putih terang seluruhnya tanpa cacat, dan kekuatan Yuan Zheng di tangan Luo Zheng juga sama. Tidak ada cacat. Xuanyuan bergumam, orang ini, bagaimana caranya mendapatkan dari keluarga Jijia? Di bawah giginya, matanya bergerak, dan melihat pada Ji Luoxue. Ji Luoxue melihat tatapan Xuanyuan bergerak di atas matanya, dan dia melambaikan tangannya. Wajahnya menunjukkan ketidakberdayaan. Dia tidak berharap bahwa Luo Zheng ini dapat memulai pertempuran terakhir, dan dapat menghadapi Xuanyuan Chen Feng. Jika dia tahu ini, dia mungkin akan memikirkannya sedikit lagi. Setelah akhir dari medan perang mimpi ini, dia akan bertukar dengan Luo Zheng. Dalam proses ini, Luo Zheng bergerak. Xuanyuan hampir dapat menghancurkan segalanya. Meskipun Luo Zheng mengeluarkan Thunderbolt, tapi masih mudah hancur oleh Xuanyuan Chen Feng. Karena gunung magnet Yuan ini dapat menahan Xuanyuan, saat ini Luo Zheng adalah waktu untuk memulai serangan balik. Aku melihat Luo Zheng di flip belakang di kaki bukit. Mengambang di udara, gunung magnetik Yuan mulai meluncur di sepanjang langit dan papan catur langit dan bumi. Kemudian gunung besar membesar fase kedua, langsung membanting ke arah Xuanyuan Chen Feng. Jika itu adalah gunung umum, itu akan menjadi ukuran gunung biasa. Xuanyuan dapat meledak 10 buah. Unsur gunung magnetik ini tidak cacat. Ia hanya dapat benar-benar berlari di hadapan gunung magnetik ini. Aku melihat Xuanyuan di bawah kakinya, disertai dengan gambar residu. Seluruh orang hilang di tempat yang sama. Boom! Di bawah ledakan keras, pusat seluruh papan catur hancur langsung. Xuanyuan Chen Feng menghindari tekanan ini dan muncul di sisi lain gunung Yuanxi. Keluar, kelompok cahaya biru di tangan Luo Zheng telah mengembun untuk waktu yang lama. Ketika Xuanyuan muncul, telapak tangannya tiba-tiba melambai, dan kelompok cahaya biru berubah menjadi garis tipis dan langsung menuju Xuanyuan Chen Feng. Kekuatan gaya metamagnetik ini sangat tajam, dan penyerangan ini juga sangat cepat, seperti cahaya pedang yang tak terlihat, langsung menuju Xuanyuan Chen Feng. Xuanyuan hanya berdiri tegak, dan perasaan krisis hidup dan mati menjadi satu, dan tiba-tiba berguling ke satu sisi. Kekuatan magnet yang tajam dan kuat melukai pipinya, dan darahnya memercik untuk sementara waktu, meninggalkan bekas darah yang mengejutkan di wajahnya. Penampilan Luo Zheng sama sekali tidak berubah. Xuanyuan ingin membalikkan kekalahan. Dia hanya bisa menekannya dengan senjata. Di bawah gerakan pikiran, gunung magnet Yuan di belakangnya segera berguling, dan dia berdiri di puncak gunung magnetik dan kemudian membanting ke arah Xuanyuan. Dalam proses ini, Luo Zheng tidak lupa untuk mengekstrak kekuatan magnet. Namun, Xuanyuan yang menderita kerugian tidak akan pernah membuat kesalahan kedua. Kali ini, ia bergegas ke gunung magnetik Yuan. Seperti kelelawar ringan, ia bergegas dari sisi lain gunung magnetik Yuan sebelum berada di papan catur di atas langit gunung, menentukan arah Luo Zheng di pegunungan. Cahaya ganas di matanya tiba-tiba menyala, dan senjata panjang berdiri dan langsung menuju Luo Zheng. Xuanyuan Chen Feng tidak pernah berpikir bahwa dia akan menderita kerugian besar pada Luo Zheng. Dan sekarang ini pertarungan. Aku melihat warna ungu di atas senjata capung merahnya. Senjata hukum, San King Huaxu. Tombak ungu ilusi, seperti 3 ular panjang.
terbang menjauh. Hantu tombak ungu ini seperti ular yang naik dari dinding ke tanah, menunjukkan sudut 90 derajat sudut kanan dari 3 arah berbeda menuju Luo Zeng. Setiap tombak ungu yang mengenai Luo Zeng pasti akan mengikuti kekurangan di dalamnya dan langsung menghancurkan Luo Zeng. Dengan satu peluang, dia bisa memenangkan semua. Ini adalah sarana kebenaran Shinto. Suanyuan dan arah 3 tembakannya dengan cepat membesar di Luo Zeng. Pada saat ini, bentuk tubuh Luo Zeng tidak berhenti sama sekali. Dia secara alami tahu bahwa tembakan ungu ini sangat kuat. Panggil. Dia mengikuti gunung magnet Yuan dan 3 tombak ungu mengikuti. Setelah mereka berdua bersama-sama, mereka terus melayang-layang di sepanjang gunung ini. Dapat dikatakan bahwa orang-orang terpesona. Siapa yang pada akhirnya tidak baik. Luo Zeng tampaknya kuat dengan Suanyuan, tapi gunungnya tampaknya tidak takut. Aku tidak bisa melihat mereka berdua. Hanya dalam tangkapan ini, tombak ungu pertama dicegat di depan Luo Zeng dengan jalur terpendek. Dalam menghadapi penetrasi tombak ungu, tangan Luo Zeng di tangan warna biru tiba-tiba berubah menjadi perisai kristal seukuran tangan, menghalangi di depan tubuh Luo Zeng, dan ia mengenakan lapisan perisai cahaya biru ini. Tombak panjang menghantamnya langsung di belakang Suanyuan. Luo Zeng sebenarnya tidak menghindar, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan sentuhan kegembiraan. Pria ini ingin menemukan kematian. Pikiran ini baru saja keluar, tapi aku melihat Luo Zeng memukul tombak ungu, dan wajahnya tiba-tiba berubah secara dramatis. Bagaimana ini mungkin? Adegan ini secara langsung menyebabkan Suanyuan menjadi canggung, dan bahkan kepercayaan diri Yan Ge tak terkalahkan memiliki keadaan terguncang. Luo Zeng benar-benar menggunakan tubuhnya untuk melawan senjata hukumnya. Lalu dia masih memiliki kekuatan lain. Namun, setelah Luo Zeng berbalik, dia tiba-tiba melihat perisai kristal biru kecil di tangan Luo Zeng. Tidak bisa menahan teriakan di dalam hati Suanyuan. Orang ini benar-benar musuh dari seranganku.